Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pasti sehat kan? Nah, kita akan bahas COVID pada hari ini. Mengingat begitu banyak korban jiwa yang berjatuhan pada masa pandemi ini. Ada yang meninggal dan ada yang sembuh. Ini adalah daftar berapa banyak korban jiwa yang ada di dunia. Italia, jumlah kasus 12.462, 827 meninggal, 1.045 yang sembuh. Denmark ada 516 kasus, tidak ada yang meninggal, 1 orang sembuh. Kuwait 72 kasus, tidak ada yang meninggal, 2 orang dinyatakan sembuh. Wuhan, China 80.932 kasus, 3.172 orang meninggal, 62.880 dinyatakan sembuh. Dikarenakan jumlah korban yang terus bertambah, pemerintah setiap negara memberlakukan sistem PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, di mana setiap warga negara wajib mengikutinya, mulai dari social distancing, kerja dari rumah, kuliah dari rumah, belajar dari rumah, pasar dan swalayan ditutup, perkantoran ditutup, dan tempat-tempat umum lainnya. Pemerintah mengupayakan hal ini sebagai salah satu cara untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Di Indonesia sendiri, jumlah korban jiwa terus bertambah setiap harinya. Berikut ini adalah update tanggal 28 Juni 2020. Ada hal menarik yang terjadi di Indonesia pada masa pandemi. Viral, warga berebut masuk mal saat pandemi COVID-19. Bagaimana teman-teman menyikapi video ini? Kalau aku pribadi sih kesal melihatnya, karena begitu banyak dokter dan perawat yang sedang berjuang di sana, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia tidak melaksanakan anjuran dari pemerintah untuk melaksanakan PSBB. Pemerintah sudah membantu kita melalui bantuan langsung tunai, bahkan ada yang memberi sembako dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai warga negara Indonesia tidak melaksanakan anjuran pemerintah untuk melaksanakan PSBB. Dan sejak masa pandemi, banyak sekali dampak-dampak yang terjadi di dunia, mulai di bidang ekonomi, pendidikan, bahkan kerohanian. Banyak yang di PHK, banyak yang belajar dari rumah, dan bahkan beribadah di rumah. Berbicara tentang beribadah dari rumah, banyak jemaat dan gereja-gereja lokal yang sedang melakukan hal yang sama di masa pandemi, yaitu beribadah dari rumah. Meskipun beribadah dari rumah, baik secara offline maupun online, bukan berarti ibadah kita tidak berkenan kepada Tuhan. Justru dengan hal begini, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita melakukan hal yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu mentaati pemerintah. Dengan beribadah dari rumah, kita sedang membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Selain dampak-dampak yang tadi, ada dampak lain yang terjadi di masa pandemi ini. Mulai dari alam yang semakin asri karena tidak lagi tercemar oleh polusi udara, dan keluarga yang sedang meningkatkan kehangatan di dalam keluarganya. Dikarenakan dulunya tidak pernah ada waktu bersama, kini banyak waktu untuk bersama. Salah satu hal yang paling menarik yang terjadi di masa pandemi ialah di mana setiap orang harus meningkatkan kreativitasnya masing-masing karena harus bekerja dari rumah. Karena begitu banyak platform dan aplikasi-aplikasi yang ada di internet yang sedang mencari influencer-influencer untuk bekerja dari rumah, seperti membuat logo, membuat desain grafis, dan lain sebagainya. Ada pula anak-anak muda yang sekarang sudah berkecimpung di YouTube sebagai konten kreator karena tidak adanya kegiatan yang mereka lakukan saat ini. Dan hal ini sangat menarik karena
Hal ini membuat anak-anak muda di Indonesia bahkan dunia harus berkreativitas, harus meningkatkan kreativitasnya, harus meningkatkan inovasinya, harus memotivasi dirinya untuk menjadi yang lebih baik. Dan hal ini sangat berarti bagi setiap negara karena akan menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan produktif. Karena di masa-masa ini setiap warga negara dituntut untuk kreatif, inovatif, dan produktif untuk dirinya sendiri bahkan keluarganya. Karena kalau mengharapkan dari bidang ekonomi ataupun pekerjaan akan sulit. Tetapi ketika kita bisa kreatif, inovatif, kita akan bisa produktif dalam menjalankan setiap usaha yang kita buat. Beberapa hari yang lalu ada seorang yang bertanya kepada saya, "Di manakah kasih Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan kita mengalami hal-hal yang seperti ini? Mengapa Tuhan mengizinkan kita untuk melewati hal-hal seperti ini? Apakah Tuhan tidak memiliki kasih lagi terhadap manusia? Atau ini adalah hukuman yang daripada Tuhan bagi setiap umat manusia?" Lalu saya menjawab orang itu dan berkata, "Bukankah Anda ada sampai saat ini bukan karena kasih karunia Tuhan? Bukankah ketika Anda menghirup udara segar yang tidak tercemar polusi, bukan karena kasih karunia Tuhan? Apakah kehangatan dalam keluarga Anda di masa-masa pandemi ini bukan karena kasih karunia Tuhan? Bukankah tuntutan untuk kreatif dan inovatif itu bukan bagian dari rencana Tuhan bagi hidup Anda untuk bisa menjadi orang yang produktif?" Semuanya itu adalah bentuk kasih karunia Tuhan terhadap kita. Kadang kita tidak mengerti bagaimana caranya Tuhan untuk mengasihi setiap kita. Kadang kita juga harus peka terhadap Tuhan, bahwa setiap apa yang terjadi di masa-masa ini, apa yang terjadi dalam hidup kita pribadi, kita harus mengerti bahwasanya Tuhan memiliki rencana yang terbaik, Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap kehidupan kita. Bahkan ketika kita meragukan kebaikan Tuhan, kita sedang berpikir untuk mencari bukti kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan pada saat itu juga kita akan menemukan begitu banyak kebaikan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan di masa-masa ini, ketika kita dituntut untuk kreatif dan inovatif, itu adalah bentuk dari kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan ingin di masa-masa ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang produktif, anak-anak Tuhan yang mampu upgrade diri dan mampu muncul sebagai anak-anak Tuhan yang kreatif, inovatif, dan produktif. Itulah bentuk kasih karunia Tuhan bagi setiap kita. Bagaimana kita dituntut untuk menjadi anak-anak muda yang kreatif, inovatif, dan produktif di masa-masa pandemi. Mari saat ini kita tunjukkan bahwasanya kita adalah anak-anak Tuhan yang kreatif, inovatif, dan produktif di masa-masa pandemi, sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai cara kita meresponi kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap taat kepada pemerintah sebagai cara membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan ketika kita berhasil memutus rantai penyebaran COVID-19 dan COVID-19 berlalu, kita akan tampil menjadi anak-anak Tuhan yang kreatif, inovatif, dan produktif di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, Shalom.